Hari Siti Jalatul Karimah adalah seorang mahasiswa semester 6 di salah satu perguruan tinggi di salah satu daerah yang terkenal. Ia mengalami situasi yang mana tugas-tugas kuliah praktek semua itu jauh dari deadline yang ditentukan, padahal dari dulu tidak pernah terlambat. Itulah yang membuat ia cemas dan khawatir. Semua ini berawal dari rasa sedih yang ia alami. Siti sendiri yang tidak bisa mengendalikan rasa sedih itu yang berakibat ke yang lain. Rasa sedih itu terjadi ketika suatu hari ia menerima telepon dari bundanya Mas Wisnu bahwa calon suami ia meninggal dunia secara mendadak sehabis sholat subuh. Awal itulah Siti mulai uring-uringan dan tidak ada teman kuliah di kampus, sehingga ia memberanikan diri untuk bertemu dengan dosen bimbingan dan konseling di universitasnya. Mengenai keluhan yang ia rasakan ini, yang mana ia bisa membantunya dalam mencari jalan keluar atas keluhan tersebut. Assalamualaikum. Halo sayang, kenapa? Ini Mas Wisnu. Oh, Bunda, kenapa Bun? Sebenarnya Mas Wisnu kenapa Bun? Mas Wisnu saat sholat subuh tadi menghembuskan nafas terakhirnya.
Assalamualaikum. Ada Mbak Siti. Silakan masuk. Baik, Bu. Silakan Mbak Siti duduk. Baik, Bu. Hai Mbak Siti, sudah lama ya tidak bertemu. Apa kabar hari ini? Lumayan baik, Bu. Oh iya, sekarang lagi sibuk apa Mbak Siti? Biasalah, Bu, sudah semester 6, tugas kuliah semakin menumpuk, mana sudah dikejar deadline pengumpulan, belum lagi praktek, Bu. Waduh, berarti penuh perjuangan ya Mbak Siti dengan tugas-tugas yang menumpuk. Ya, begitulah, Bu. Pusing sekali saya. Tapi harus tetap selalu semangat ya Mbak Siti dalam menghadapi tugas-tugas yang menumpuk dan deadline yang terlalu singkat. Iya, Bu. By the way, sekarang lagi hobi apa Mbak Siti? Kan terakhir ketemu Mbak Siti hobinya bermain basket. Apakah sekarang masih? Masih, Bu. Hanya saja sejak sudah semester 6 dengan tugas kuliah yang semakin menumpuk membuat saya semakin jarang bermain basket seperti biasanya, Bu. Oh, berarti sekarang lebih sibuk di depan laptop ya? Betul, Bu. Kalau boleh tahu, apa tujuan Mbak Siti datang ke ruangan saya? Saya mau konseling, Bu, agar saya tahu cara semangat belajar dan mengurangi rasa stres. Boleh. Sebelumnya Mbak Siti sudah pernah mengikuti sesi konseling dengan saya. Kalau tidak salah, terakhir 3 bulan kan terakhir? Betul, Bu. 3 bulan yang lalu. Berarti sudah tahu ya apa itu konseling dan asas-asasnya. Oh iya, Bu. Saya masih ingat beberapa asas-asas konseling itu, Bu. Apa saja yang Mbak Siti ingat dari asas-asas konseling yang harus dipatuhi itu? Saya ingat asas kerahasiaan. Jadi, semua data atau cerita yang terungkap di sesi konseling ini akan terjamin keamanannya dan tidak akan ada yang mengetahuinya selain konseli dan konselor. Begitu kan, Bu? Betul sekali Mbak Siti. Jadi kamu bebas mau bercerita apapun tanpa khawatir cerita kamu akan tersebar luas. Selain itu ada juga asas keterbukaan yang artinya Mbak Siti bebas terbuka dengan saya tanpa ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya ada asas kesukarelaan yang artinya Mbak Siti datang ke ruangan konseling ini dengan sukarela tanpa ada paksaan. Dan juga ada asas kerahasiaan yang mana Mbak Siti akan terjaga keamanan rahasianya tanpa ada takut bocor atau bagaimana Mbak Siti. Iya, Bu. Baik, keberhasilan dalam sesi konseling ini akan bergantung pada Mbak Siti sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Di sini saya sebagai konselor hanya sebagai fasilitator saja, yang artinya kamu yang harus bisa menyelesaikan permasalahan itu. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling, sesi konselingnya ada sekitar 15-20 menit atau paling lama nanti 30 menit ke depan. Apakah Mbak Siti bersedia? Iya, saya bersedia, Bu.
Baik, kalau begitu Mbak Siti bersedia dalam kurun waktu tersebut antara 20 atau 30 menit yang paling lamanya ya. Baik, Bu. Kalau begitu, apakah boleh Mbak Siti ceritakan permasalahan yang Mbak Siti hadapi hingga datang ke ruangan saya pada hari ini? Saya sebetulnya stres sekali, Bu. Tugas kuliah semakin menumpuk dan itu membuat saya semakin malas untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Apalagi tugas yang rumit dan aturan pengerjaannya yang juga sulit. Dan ditambah lagi saya putus tunangan karena tunangan saya baru saja meninggal dunia, Bu. Saya turut berbelasungkawa ya atas meninggalnya calon suami Mbak Siti. Jadi tugas yang banyak itu membuat Mbak Siti kewalahan dan juga keadaan Mbak Siti yang sedih atas meninggalnya calon suami Mbak Siti. Iya, Bu. Baik, saya akan memberitahukan bahwa dalam sesi konseling pada hari ini saya akan memberi pendekatan tentang konseling singkat berfokus solusi yaitu atau SFBT yang dari keluhan Mbak Siti tadi yang pertama di awal. Baik, Bu. Begini, saya di ada kertas yang bertulisan di angka 0 sampai 10. Kertas ini saya gunakan untuk mengukur tingkat stres Mbak Siti pertemuan kali ini. Nah, jadi berada di tingkat berapa Mbak Siti? Kalau boleh tahu? Saya memilih angka 8, Bu. Baik. Mengapa tidak angka 9 dan 10? Mengapa angka 8 Mbak Siti? Karena saya merasa saya masih punya sisa semangat untuk terus mengerjakan tugas-tugas kuliah saya. Jadi rasa stres dalam mengerjakan tugasnya ya. Iya, Bu. Baik, kalau itu skala stres Mbak Siti di angka 8, terus di angka skala berapa Mbak Siti untuk konseling ini untuk keluar dari permasalahan itu di angka 1 sampai 7, angka berapa yang Mbak Siti harapkan untuk konseling pada hari ini? Saya mau ada di angka 6, Bu. Mengapa memilih angka 6? Saya berharap dapat setidaknya mengembalikan semangat saya dalam mengerjakan tugas kuliah. Dengan begitu, rasa stres pun akan berkurang dan saya juga dapat mengatasi rasa sedih saya, Bu. Tentu sangat bahagia ya. Kalau boleh tahu apa yang membuat kamu pada saat itu mampu menyelesaikan tugas kuliah yang dikejar deadline dan tidak tepat waktu? Saya senang membaca buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya untuk mendapatkan sumber referensi dalam mengerjakan tugas saya. Terkadang saya juga berdiskusi dengan teman-teman saya. Bahkan tidak jarang kami mengerjakan tugas kuliah bersama di suatu tempat. Bagus sekali. Jadi Mbak Siti banyak membaca sumber-sumber dan berdiskusi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu dengan tepat waktu. Iya, Bu. Baik, Siti. Tadi saya mendengar bahwa harapan Mbak Siti adalah mengembalikan semangat dalam mengerjakan tugas kuliah. Untuk mewujudkan itu, tentu saja ada beberapa hal yang harus Mbak Siti lakukan. Kalau boleh tahu langkah-langkah seperti apa yang Mbak Siti lakukan?
Saya akan banyak berdiskusi dengan teman saya dan bila perlu saya akan mengerjakan tugas bersama di kampus atau di tempat manapun untuk mengerjakan tugas. Kemudian saya akan melaksanakan sholat secara rutin dan belajar setiap habis sholat isya dan sambil mendengarkan musik, Bu. Bagus sekali. Kalau boleh tahu lagu favorit apa yang Mbak Siti sukai? Kalau saya suka lagu religi sih, Bu, tetapi kakak saya tidak suka. Begitu ya. Kenapa kakaknya tidak suka dengan lagu reggae tersebut? Kurang tahu juga sih, Bu. Jadi bagaimana cara mengatasi hal tersebut yang kakaknya tidak suka lagu religi tersebut? Biasanya saya kecilin sih, Bu, volumenya. Terus kan sedih tuh, Bu. Nah, biasanya sambil tiduran. Kalau boleh tahu, memang sebelumnya apa saja kegiatan Mbak Siti sebelum mengerjakan tugas-tugas dan yang menghambat Mbak Siti melakukan tugas-tugas tersebut? Selain yang rasa sedih ini, apakah ada yang lainnya? Jadi saya mudah terpancing untuk membuka handphone sebelum mengerjakan tugas atau membuka website games online di laptop, menonton TV, dan lain halnya, Bu. Kalau sudah seperti itu, kapan mulai Mbak Siti akan mengerjakan tugas-tugasnya kembali? Ya, bisa saja langsung mengerjakan kalau tidak keburu lelah, Bu. Kadang kalau keburu lelah mengerjakan tugasnya ditunda lagi, Bu. Mengerjakan tugas kembali kalau sudah ada niatan lagi. Kalau boleh tahu, kapan dan bagaimana cara membuat Mbak Siti dapat mengerjakan tugas tepat waktu itu? Hmm, Tidak, Bu. Malah terkadang ada tugas yang baru saya kumpulkan setelah melewati deadline pengumpulan, Bu. Kalau begitu, apakah Mbak Siti bersedia untuk melakukan hal-hal yang tadi supaya kedepannya kamu dapat mengatasi hal-hal tersebut? Iya, Bu. Saya bersedia untuk berubah ke depannya. Bagus sekali. Sangat senang mendengarnya bahwa Siti berniat untuk mengubah dan mempunyai semangat lebih untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Dan juga semoga juga rasa sedih Mbak Siti dapat terhilangkan. Semoga sukses selalu ya Mbak Siti. Amin. Terima kasih, Bu. Baik, tadi kan ada dua keluhan. Yang pertama itu keluhan terhadap tugas Mbak Siti yang tidak tepat waktu atau dikejar deadline yang tidak dapat diselesaikan. Yang kedua yaitu keluhan dari Mbak Siti yang cintanya atau yang orang tersayang Mbak Siti meninggal dunia secara mendadak atau calon suaminya ya tadi ya. Berarti dari kedua keluhan tadi, yang mana Mbak Siti yang ingin mengatasi terlebih dahulu? Apakah keluhan pertama atau keluhan kedua? Saya ingin mengatasi keluhan kedua, Bu, yang mana kehilangan orang yang dicintai ini adalah hal pertama buat saya, Bu. Baik, ini hal yang pertama ya. Baik, bagaimana menurut Mbak Siti dalam mengatasi hal itu? Untuk saat ini dan untuk kedepannya Mbak Siti? Saya rasa kurang yakin sih, Bu, dengan hal yang akan saya lakukan karena saat hari dimana saya kehilangan orang yang saya cintai, saya merasa hidup saya tidak ada artinya lagi, Bu, sehingga tugas kuliah terlantarkan begitu saja. Saya mengalami stres, namun perlahan-lahan saya mendekati diri saya kepada Allah, sering sholat. Perasaan saya dari waktu ke waktu agak cukup mengikhlaskan sih, Bu. Baik, begitu ya. Memang bagus cara Mbak Siti mengatasi hal tersebut. Terus dilakukannya bagus,
Mbak Siti dengan bahagia dengan caranya yang tadi, dengan sholat tepat waktu, membaca buku-buku, mendengarkan musik lagi, dengan mengerjakan tugas dengan teman-temannya. Iya, Bu. Selanjutnya setelah sesi konseling ini sudah skala berapa Mbak Siti terkeluar dari permasalahannya? Apakah masih di angka 8 tadi? Apa berkurang atau bertambah? Saya rasa sekarang sudah ada di skala 6, Bu. Bagus sekali di angka 6. Berarti sesuai dengan harapan Mbak Siti di awal tadi, bahwa dalam sesi konseling ini berharap di angka 6 keluar permasalahannya ya. Iya, Bu. Hebat ya, saya ikut senang mendengarnya. Semoga selalu konsisten ya di angka 6 dan terus bisa terkeluar lagi. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Apakah Mbak Siti tidak keberatan dengan tugas ini? Tidak, Bu. Boleh saja. Tapi sebelum masuk ke tugasnya, apa Mbak Siti ada keluhan atau merasa yang ingin diceritakan lagi? Tidak, Bu. Saya rasa sudah cukup. Baik, saya akan memberikan sebuah tugas yang mana tugas ini menuliskan suatu hal kegiatan setelah konselor ini berakhir dalam waktu kurang lebih dalam pertemuan kedepannya tugas itu. Contohnya ya, saat pulang nanti ada tugas dari dosen. Nah, itu apakah dapat diselesaikan ataukah belum? Terus apakah menyelesaikan atau tidak? Terus tulis juga, boleh juga tulis kalau merasa sedih, tulis, atau cara mengatasinya bagaimana. Atau juga bisa membuat tabel keseharian. Terserah Mbak Siti mau yang bagaimana nantinya. Ya, baik, Bu. Nanti akan saya usahakan. Baik, apakah ada yang didiskusikan kembali terhadap saya? Saya rasa sudah cukup, Bu. Sudah tidak ada lagi. Baik, kalau sudah cukup, dapat Ibu simpulkan ya, bahwa keluhan Nak Siti harus sering mengerjakan melakukan aktivitas dimanapun seperti belajar setelah sholat isya, sholat dimanapun, tapi lebih ke sholat isya ya. Baik, mengerjakan bersama dengan teman juga bagus, terus ditingkatkan lagi sambil mendengarkan musik lagu religi itu sangat bagus sekali. Ibu mendukung. Semangat mengerjakan tugas dan tidak terlalu stres, dan juga dapat Mbak Siti ikhlaskan kepergian orang yang Mbak cintai. Sesi konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah bersedia mengikuti sesi konseling kali ini. Sampai bertemu di sesi konselingnya ya Mbak Siti. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk curhat lagi kepada Ibu. Baik, Bu. Baik, kalau boleh tahu kapan sesi konseling berikutnya yang Mbak Siti lakukan untuk menindaklanjuti dalam tugas tadi? Bagaimana Selasa depan di jam 10 pagi, Bu? Kalau di jam 10 ya. Boleh jam Selasa depan ya, jam 10 bisa. Ya, terima kasih, Bu, sudah bersedia mendengarkan curhatan saya. Kalau begitu saya pamit dulu, Bu, karena habis ini saya ada perkuliahan lagi.
Iya, sama-sama. Senang bertemu kembali. Ya, terima kasih Bu. Ya, Permisi. Assalamualaikum. Salam. semoga bisa teratasi ya. Ya, terima kasih ya Bu. Permisi. Ya, sama-sama.